Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik. Baik, pada pertemuan kali ini, dalam pembelajaran tarikh kelas 10, kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah dalam part 3. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di sini terdapat peristiwa-peristiwa penting, substansi dakwah Nabi, strategi dakwah Nabi, dan keteladanan dakwah Nabi. Pada materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu peristiwa-peristiwa penting dakwah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa penting apa saja sih yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah? Yang pertama, terjadinya Amul Husni, di mana pada masa ini dua sosok yang dekat dan selalu membantu Nabi Muhammad ketika berdakwah, yaitu paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah wafat dalam waktu yang berdekatan. Di mana sosok Khadijah di sini merupakan sosok wanita yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad selama Khadijah hidup 1/4 abad bersama beliau. Dia senantiasa menghibur di saat Nabi cemas, memberikan dorongan di saat kritis, mendukung risalah beliau baik jiwa maupun raga. Rasulullah SAW tidak mampu menyembunyikan kesetiaannya. Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku di saat manusia mendustakan. Dia membantuku dengan hartanya di saat manusia menahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniaku anak darinya, sementara Allah Ta'ala tidak memberikan dari istri yang lainnya. Tutur Nabi SAW mengenang istrinya tercinta, diriwayatkan oleh hadis Ahmad. Yang kedua yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yang mana peristiwa ini perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu menuju Sidratul Muntaha melalui langit ketujuh. Nah, ketika proses menuju Sidratul Muntaha ini, Nabi Muhammad melalui 7 langit. Ketika Nabi Muhammad pada langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah arwah orang-orang yang bahagia di sisi kanan dan arwah orang-orang yang sengsara di sisi kiri. Lalu pada langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Pada langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Pada langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Pada langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Pada langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Pada langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, sampai pada puncaknya yaitu di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi SAW mendengar bunyi pena yang mencatat kebaikan dan keburukan, rezeki dan ajal. Itulah alam tertinggi yang sibuk mengatur urusan alam bawah, seperti mencatat takdir dan qadar, menghitung dan mengawasi amal hamba, menurunkan rezeki, menentukan ajal, mencatat kebaikan, menghitung atau menghapus keburukan. Setelah Nabi SAW menuju Baitul Maqmur, lalu naik lagi menuju Allah Azza wa Jalla Al-Jabbar. Nabi SAW tidak melihat Allah dalam wujudnya, namun hanya melihat cahaya. Pada tahap ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu seperti yang dilakukan umat Islam seperti sekarang ini. Nah, yang ketiga,
di sini adalah hijrah ke Habsyi. Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Habsyi? Karena melihat siksaan yang sangat amat berat yang dialami oleh umat Islam, maka Rasulullah memerintahkannya untuk melakukan hijrah ke Habsyi. Mereka diterima dengan baik oleh Raja Habsyi yang saat itu bernama Najasyi, yang terkenal sangat adil dan menganut agama Kristen. Lalu yang keempat, terjadinya peristiwa Baitul Aqabah. Nah, kenapa disebut Baitul Aqabah? Karena di sini terjadi perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Lalu kita juga akan membahas tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Di mana Nabi Muhammad SAW berdakwah di kalangan masyarakat Arab yang terkenal dengan sifat kerasnya, dengan kondisi masyarakat Arab yang masih keras dan jahiliyah, Nabi Muhammad belum menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan perintah agama. Nabi Muhammad hanya menyampaikan pokok-pokok atau substansi ajaran agama Islam. Adapun isi pokok dari Nabi Muhammad SAW berdakwah yaitu pertama, menyerukan agama tauhid. Karena kepercayaan masyarakat Arab pada waktu itu terkenal dengan politeisme atau mengaku banyaknya Tuhan. Agama yang begitu dominan adalah penyembah berhala atau yang dikenal dengan wathani. Selain itu, terdapat juga agama Majusi, penyembah api, dan agama Syabi'in, yaitu penyembah benda langit. Lalu yang kedua, yaitu memperbaiki akhlak masyarakat Arab. Karena sebelum Islam datang, disebut dengan masyarakat jahiliyah, yang sangat menyimpang dari norma, di mana akhlaknya sudah rusak dan hanya mengumbar hawa nafsu. Yang ketiga, itu menegakkan persamaan hak dan derajat di antara manusia. Sebelum Islam datang, terjadi adanya perbedaan derajat atau kelas antara yang kaya dengan yang miskin, budak dan majikan, lemah dan kuat, golongan kulit putih dengan golongan kulit hitam, bahkan posisi wanita pada masa itu sangatlah rendah. Yang ketiga, di sini kita juga akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad. Nah, dalam rangka mensyiarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW menggunakan dua strategi. Yang pertama, strategi diam-diam atau sembunyi-sembunyi, atau juga disebut dengan ad-da'wah bin sir. Dan yang kedua, strategi secara terang-terangan, atau yang disebut dengan ad-da'wah bil jahr. Nah, strategi sembunyi-sembunyi atau ad-da'wah bisir, dakwah yang dilakukan secara diam-diam, dikarenakan Nabi Muhammad yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih kuat dan mempertahankan tradisi dan kepercayaan nenek moyang. Pada tahapan ini, Rasulullah fokuskan dakwahnya pada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Berkaitan dengan semakin hari semakin banyak pengikut Nabi, yaitu dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena kepribadian Rasulullah SAW yang begitu luhur dan agung, tidak pernah melakukan hal-hal yang hina. Yang kedua, ajaran agama Islam adalah ajaran yang rasional, logis,
dan universal, menghargai hak asasi manusia, bijaksana dan lembah lembut dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Yang keempat, mereka menyadari bahwa tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Lalu strategi terang-terangan atau yang disebut dengan ad-da'wah bil jar. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam, lalu beliau mempropagandakan dakwah secara terang-terangan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 95. Nah, setelah ayat ini turun, lalu Nabi Muhammad dengan memanggil semua marga Quraisy di Bukit Syafa sehingga mereka berkumpul, termasuk para tokoh Quraisy. Nah, salah satu tokoh Quraisy di situ terdapat Abu Lahab, yang mana beliau menentang keras dakwah Nabi Muhammad, padahal beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Dengan metode dakwah secara terang-terangan, maka semakin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan dakwah ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Yang keempat, di sini kita juga akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bentuk keteladanan beliau yang pertama adalah sabar, di mana Nabi selalu sabar dalam berdakwah, baik ada yang mau memeluk Islam maupun menolaknya. Bahkan ketika Nabi mendapat penganiayaan baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua yaitu optimis. Walaupun ditolak, dicemooh, disakiti, namun tetap percaya diri dan penuh harap. Yang ketiga, pemberani. Nabi tetap berani dalam menghadapi segala rintangan, walaupun nyawa yang akan menjadi taruhannya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu jujur. Apapun yang dikatakan Nabi adalah ucapan yang jujur. Yang kelima, tabligh. Nabi selalu menyampaikan risalah apa yang diterimanya berupa wahyu Al-Quran pada umatnya. Yang keenam, amanah. Dengan modal jujur, kita akan menjadi manusia yang dipercaya oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu fatonah. Nabi adalah sosok yang cerdas dalam segala hal. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak salah kata, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.